Hari ini saya mau bagikan satu firman Tuhan kepada kita semua. Judulnya adalah terbang tinggi di atas krisis. Kadang-kadang ketika kita mendengar kata krisis, yang muncul di benak kita selalu sesuatu yang tidak menyenangkan. Krisis sama dengan kemunduran. Krisis sama dengan kejatuhan. Krisis sama dengan kebangkrutan. Krisis sama dengan pokoknya semua yang negatif. Semua yang menyebabkan kita jadi tidak suka dengan yang namanya krisis. Tapi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita semua bahwa tidak selalu yang namanya krisis akan menggulung kita sampai habis. Ada juga krisis yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita terbang tinggi. Oke, jadi saya berdoa krisis apapun yang sedang Anda alami saat ini dalam hidup saudara, krisis itu tidak akan menelan saudara habis. Tapi krisis itu diurapi Tuhan, dipakai oleh Tuhan, membawa Anda terbang tinggi. Boleh katakan amin. Ayo kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Maleakhi pasalnya yang keempat, kita mulai dari ayat pertama terlebih dahulu. Bahwa sesungguhnya hari itu datang. Alkitab mencatat tentang hari itu. Jadi ada spesifik ya. Tentang satu hari secara khusus. Menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah. Dan setiap orang yang berbuat fasik. Menjadi seperti jerami. Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu firman Tuhan semesta alam. Jadi ini krisisnya begitu luar biasa sekali. Sampai-sampai banyak orang yang jadi korban. Hangus, terbakar. Saya nggak tahu apa yang Anda alami pada saat ini. Tapi bisa jadi ada juga yang mengalami krisis yang menghanguskan sampai pernikahan saudara. Membakar, menghancurkan sampai keluarga saudara. Mungkin ada yang dihanguskannya di bidang keuangannya. Atau di bidang pekerjaannya. Atau mungkin ada juga yang sempat mengalami penurunan drastis dalam kehidupan rohani saudara. Mengalami penurunan. Dihanguskan, terbakar. Nah dicatat tentang hari itu. Di mana akan ada hari seperti kayak menyala seperti perapian. Sehingga banyak yang terbakar. Hangus di hari itu. Lanjutkan lagi. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Coba Anda renungkan. Kalau pohon katakanlah dipotong. Tapi masih ada akarnya. Berarti masih ada harapan dia akan tumbuh kembali. Tapi kalau ini dibakar sampai ke akarnya. Secara manusia tidak ada lagi harapan. Secara manusia itu sudah hangus benar. Habis benar. Tidak ada lagi harapan. Nah kalau itu yang Anda alami saat ini dalam hidup saudara. Krisis yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Saya mau ngomong Tuhan baik buat saudara. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan ada janji Tuhan yang spesial buat Anda. Oke, mari kita perhatikan ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku. Siapa di sini yang takut akan Tuhan? Siapa di sini yang respect sama Tuhan, hormat sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Berarti janji ini buat saudara. Oke, kamu yang takut akan namaku, ini nubuatan saudara. Bagimu, bagi siapa? Saya. Bagimu akan terbit surya kebenaran. Coba Anda renungkan, kalau surya terbit, maka yang gelap berubah jadi terang. Mungkin sekarang dalam hidupmu yang ada semuanya gelap. Mungkin ada di antara saudara yang ngerasa hidupmu kayak lorong panjang yang gelap. Bahkan titik terang pun tidak kelihatan. Tapi saya deklarasikan. Firman Tuhan berkata. Bagimu akan terbit surya kebenaran itu. Kegelapanmu akan dirubah menjadi terang benderang. Amin. Dengan kesembuhan pada sayapnya. Sayap itu dipakai untuk apa sih? Terbang. Kalau Anda punya sayap, Anda bisa terbang. Kalau Anda punya sayap, Anda bisa berprestasi, Anda bisa maju, Anda kreatif, Anda melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang hebat. Tapi kalau sayapnya patah,
Kalau sayapnya terluka, tadinya terbang, sekarang nyungsep. Sekarang jatuh di bawah. Berapa banyak orang yang dalam hidupnya ngalami seperti itu. Dulunya jaya, sekarang nyungsep. Dulunya di atas, luar biasa berprestasi. Sekarang kayaknya yang terjadi ngalami kemunduran, kegagalan. Seolah-olah sayap dalam hidupmu itu sedang terluka. Kayaknya nggak mampu lagi, kepengen terbang tapi nggak bisa. Kenapa? Sayapnya terluka, sayapnya patah. Tapi hari ini sementara firman Tuhan ini disampaikan. Firman Tuhan sudah menubuatkan akan terjadi kesembuhan pada sayap saudara. Saya berdoa bahkan sayap yang patah itu digantikan dengan sayap yang baru. Dan anugerah Tuhan yang memampukan saudara untuk kembali terbang tinggi. Untuk kembali berprestasi. Untuk kembali inovatif. Kembali kreatif. Dan kembali melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Jadi di satu sisi ngalami krisis, ngalami tantangan. Sayapnya sempat patah, sayapnya sempat terluka. Tapi di sisi yang lain Tuhan mendatangkan kesembuhan kepada saudara. Tuhan membangkitkan surya kebenaran dalam hidup saudara. Artinya kita nggak kegulung habis karena krisis. Tapi kita bisa terbang tinggi di atas krisis. Oh, sakit penyakitmu tidak akan menelan engkau. Oh, kebangkrutan itu tidak akan membuat engkau tamat berakhir sampai di situ. Oh, saya berdoa masalah dalam keluarga saudara tidak akan membuat Anda habis. Tapi hari ini kesembuhan pada sayap saudara dimulai Anda kembali terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali melakukan perkara yang besar. Amin. Lanjutkan pembacaan itu. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saya suka dengan kata berjingkrak-jingkrak. Coba saya ajak saudara picturing in your mind. Kata berjingkrak-jingkrak. Ya, coba Anda lihat itu dalam benak saudara, dalam imajinasi saudara. Berapa banyak orang yang dalam hidupnya sudah tidak pernah berjingkrak-jingkrak. Tidak pernah melompat-lompat, menari-nari. Kenapa? Karena banyak ngalami pukulan dalam hidupnya. Akhirnya menjalani hidupnya letih, lesu, nunduk, terus capek. Wajah pun kalau dilihat sudah datar. Kayak kosong, pandangannya hampa. Buat Anda yang ngalami itu, firman Tuhan ngomong, Tuhan akan memberikan sukacita yang baru dalam hidupmu. Yang membuat engkau kembali berjingkrak-jingkrak, kembali melompat-lompat, kembali menari-nari. Karena kebaikannya nyata dalam hidup saudara. Anda akan dapat penghiburan baru dari Tuhan. Anda akan dibuat Tuhan tersenyum kembali. Saya ngerasain loh. Saya ngerasa ini kok di ibadah sebelumnya saya belum ngomong. Di tempat ini ada yang sudah bertahun-tahun Anda gak bisa senyum. For real. Tapi 2023, a new day is coming. 2023 ini tahun yang baru, hari yang baru datang dalam hidup saudara. Tuhan akan membuat Anda tersenyum kembali. Tuhan akan membuat saudara tertawa kembali. Tuhan akan memberikan sayap yang baru. Anda terbang tinggi dan surya kebenaran bercahaya dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayat yang ketiga. Ayat ketiga ini gak kalah powerful. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik. Sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu. Saya ulangi. Pada hari yang kusiapkan itu. Jadi enggak sembarangan hari. Tuhan punya waktunya. Pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ditulis di sini bahwa kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik itu. Ya kalau di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus ngomongnya, kamu diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Benar apa tidak? Dalam hidup ini selalu akan ada ular-ular dan kalajengking-kalajengking yang berusaha untuk memagut kita. Berusaha untuk menyengat kita. Untuk mendatangkan maut. Mendatangkan celaka di dalam hidup kita. Berapa banyak dari saudara di dalam karirmu harusnya engkau yang maju tapi dijegal. Harusnya engkau yang dapat proyek itu tapi dicurangin.
Anda dikhianatin. Anda ditusuk dari belakang. Dan secara manusia seolah-olah tidak berdaya. Oh, hari ini berita baik buat saudara. Pembelaan dari Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Tuhan tidak tutup mata, Tuhan melihat yang Anda alami. Dan hari itu segera datang di mana pembelaannya nyata dalam hidupmu. Dan keadaan akan dibalik sama Tuhan. Kemenangan terjadi di dalam hidup saudara. Apa yang dicuri daripadamu akan dikembalikan. Bahkan berlipat kali ganda di dalam hidup saudara. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Tapi Allah mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Oke, kadang manusia itu gak suka dan benar-benar tega untuk mencelakakan seseorang. Kalau Anda ngalami itu, fokusnya bukan dendam. Fokusnya tertuju sama Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah membela saudara. Alkitab tuh yang ngomong begini. Kalau Tuhan yang membuka pintu, siapa bisa menutupnya? Kalau Tuhan yang menutup pintu buat lawan-lawan saudara, mana mungkin mereka membukanya? Hari ini untuk hidupmu, doa saya, pintu-pintu terbuka, terbuka, terbuka. Boleh katakan amin, amin, amin. Haleluya. Jadi ini yang Tuhan mau kita alami. Yaitu melalui krisis malah terbang tinggi. Melalui masalah yang sedang kau alami malah terbang tinggi. Malah naik level. Karena itu saya mau ajak saudara hari ini belajar dari dua tokoh dalam Alkitab. Yaitu Yakub dan Ishak. Allah Israel disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Abraham kita sudah sering belajar. Nah hari ini kita akan bahas tentang Ishak dan Yakub. Saya mulai dengan Yakub terlebih dahulu. Tahukah saudara bahwa dalam hidup Yakub itu banyak krisis, banyak masalah, banyak tantangan yang dialami. Tapi setiap masalah itu tidak mampu menghabisi dia. Malah membawa dia naik level. Seperti itu harus terjadi dalam hidupmu. Punyai prinsip bahwa masalah ini, krisis yang satu ini pun tidak akan menelan aku habis. Tapi akan membawa aku naik level. Batu sandungan diurapi Tuhan. Jadi batu lompatan yang bawa kita maju melompat lebih tinggi lagi. Amin. Nah, salah satu krisis yang paling besar yang dialami oleh Yakub terjadi di masa final dalam hidupnya. Waktu dia sudah tua. Tapi yang luar biasa di masa itu pun Tuhan tetap pelihara secara luar biasa. Itu adalah masa 7 tahun kelaparan yang melanda seluruh dunia. Di mana tidak ada bahan makanan dan banyak orang kelaparan, banyak orang mati, banyak orang jadi korban. Tapi di saat yang susahnya luar biasa seperti itu, gagal panen dia juga mengalami tantangan besar ya tentunya dalam hidupnya. Tapi tetap ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Sehingga dia tetap bisa menyediakan makanan di rumahnya. Bahkan ketika persediaan habis pun dia bisa suruh lagi anak-anaknya beli bahan makanan lagi. Dia bawain uang double porsi. Dan dia ngomong kalau kurang bila perlu bayar double. Coba Anda renungkan itu. Masih bisa harus bayar double. Berarti di masa krisis pun dia tetap menikmati pemeliharaan Tuhan yang sangat ajaib. Saya berdoa keluargamu menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu. Mau dunia gonjang-ganjing dengan krisis apapun. Tapi saya percaya Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Allah menyediakan buat hidupmu. Allah menyediakan buat keluarga saudara. Nah mari kita belajar apa rahasia Yakub. Sehingga dia bisa terbang tinggi di atas krisis. Yang pertama, Yakub fokusnya adalah pada jalan keluarnya. Bukan pada krisisnya. Nah saudara harus ngerti gini. Krisisnya sama. Kitanya sama melalui krisis yang sama. Tapi hasilnya nanti kita habis atau kita malah naik level. Ditentukan fokusnya kita yang mana. Kalau fokusnya sama masalahnya nyesek kita. Fokusnya sama krisisnya sudah ngunci semuanya. Akhirnya habis. Tapi kalau fokusnya sama solusi,
Fokusnya sama jalan keluarnya, terbuka jalan buat saudara. Dan Anda akan melihat bagaimana Tuhan bertindak secara ajaib dalam hidupmu. Kita baca Kejadian 42, dimulai ayat yang pertama. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, dapat berita nih. Tiba-tiba handphonenya bunyi ting, dibuka WhatsApp, oh gandum di Mesir. Ya, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Anda bisa melihat gak perbedaan antara Yakub sama anak-anaknya? Anak-anaknya dapat kabar yang sama, tapi cuma berpandang-pandangan. Cuma kayak datar. Sedangkan Yakub dapat kabar yang sama, ada gandum di Mesir. Harapan itu kelihatan hidup sekali. Ayo kita kejar, ayo kita cari lagi. Kadang-kadang saudaraku, dalam hidup orang, ketika kita berharap dikecewakan, lama-lama pengharapannya pupus. Kalau enggak dijaga, pengharapan bisa pupus. Mungkin itu yang mereka alami. Karena mereka dengar, di sini ada gandum, didatengin enggak ada. Di situ ada gandum, didatengin enggak ada. Kenapa? Itu musim kelaparan. Jadi ketika mereka dengar, di Mesir ada gandum, mungkin anak-anaknya kayak sudah apatis. Kadang-kadang firman Tuhan bicara, dalam Yesus ada pertolongan. Dalam Yesus ada kuasa yang tidak terbatas. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada mujizat. Sebagian orang ngomong amin, tapi amin. Datar banget. Kayak cahaya pengharapannya sudah pudar. Orang kalau dalam hidupnya pengharapannya pudar, melalui krisis, dia nyungsep. Dia habis. Karena itu hari ini, doa saya buat saudara yang pengharapannya sempat pudar, firman Tuhan menyalakan kembali pengharapan itu. Firman Tuhan mengobarkan kembali pengharapan yang sempat pudar. Amin. Dalam krisis jangan sampai kehilangan pengharapan. Tetap jaga, engkau harus tetap berharap sama Tuhan. Karena Alkitab berkata, pengharapan akan Allah tidak mengecewakan. Mungkin terjadinya bukan di waktu yang sesuai harapanmu. Tapi jangan lupa, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan punya waktu. Oke, tetap berharap sama Tuhan. Dan di dalam pengharapan itu fokusnya sama solusinya. Fokusnya sama good newsnya, sama berita baiknya. Jangan fokus sama masalahnya. Kenapa? Karena di semua krisis selalu akan ada kesempitannya. Tapi jangan lupa ada juga kesempatannya. Ingat baik-baik itu. Gak ada krisis yang cuma kesempitan saja. Selalu di satu sisi kesempitan, di sisi yang lain kesempatan. Pertanyaannya, yang mana Anda lihat? Kalau fokusnya salah, maka yang dilihat cuma kesempitan. Makanya yang nyesek di hati. Kalau sudah nyesek, desperate, putus asa, kehilangan pengharapan, habis sudah. Tapi saya berdoa melalui krisis apapun yang diizinkan terjadi dalam hidup saudara. Benar, di satu sisi kita harus melalui kesempitan itu. Tapi doa saya, mata rohani saudara diurapi oleh Tuhan. Sehingga Anda bisa melihat ada kesempatan, ada jalan keluar, ada solusinya. Masalah ini ada jalan keluarnya, ada peluangnya. Tuhan akan bekerja dan memberkati hidup saudara. Itu mau krisis pribadi, mau krisis bangsa, mau krisis dunia, mau pandemi. Pandemi kemarin ada nggak yang dapat kesempatan malah melejit? Ada. Waktu krisis moneter 98, masih ingat? Itu di Jakarta apalagi. Bakar-bakaran. Semua orang panik, semua orang takut. Wah, lari semuanya. Itu seperti seolah-olah kayak habis semuanya, sudah nggak ada masa depan lagi. Makanya orang-orang jualin semuanya, dijualin, lari semuanya. Kita pikir semuanya gelap. Tapi yang namanya krisis, di saat semuanya gelap, selalu ada terang di situ.
Setelah krisis selesai, kita dapat banyak berita. Ada orang-orang justru malah diberkati luar biasa di masa krisis. Kenapa? Karena mereka memberanikan diri. Yang lainnya panik, ngunci diri. Mereka memberanikan diri. Tahu nggak saudara, ada orang-orang dari daerah yang ke Jakarta untuk beliin. Karena bisnisnya adalah transportasi. Mereka beliin bis-bis, mereka beliin truk-truk. Ya, yang dijual dengan harga yang sangat murah sekali, dibeli. Dan itu nggak mungkin mereka bisa beli kalau nggak di masa krisis. Jadi masa krisis itu membuat mereka yang nggak bisa jadi bisa. Begitu krisisnya selesai, balik normal, mereka sekarang sudah berlipat kali ganda. Jadi raksasa. Benar nggak? Coba Anda ingat nggak yang di sini waktu Krismon 98 itu rumah-rumah dijualin berapa itu? Di PIK itu dijualin berapa itu zaman itu. Saya dengar ada orang-orang yang di masa itu borongin beliin semua. Selesai kerusuhan lewat. Boom. Saya mau ngomong sama saudara, di setiap krisis selalu ada peluang. Selalu ada kesempatan. Anda dapat apa tidak dapat melihat peluang kesempatan itu. Tergantung. Kalau hati kita dicekamnya ketakutan. Fokusnya salah. Melihatnya masalah. Akhirnya kita hopeless. Tapi kalau saudara tertujunya sama Tuhan. Saudara percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti ada solusi. Pasti ada jalan keluar. Dengarkan baik-baik. Tuhan akan mengurapi saudara. Tuhan akan memberikan kreativitas. Tuhan akan berbicara. Dan engkau bisa mendengar. Dan di momen itu justru melalui krisis. Anda terbang tinggi. Krisis kali ini pun diurapi Tuhan. Anda terbang tinggi. Anda naik level. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Karena itu di masa krisis dia naik level. Bahkan yang luar biasa, Alkitab juga mencatat, melalui masa krisis tersebut, Yakub mau pindah dari tanah Kanaan, pindah ke Mesir. Coba Anda renungkan, Yakub itu sudah gak muda lagi. Dia sudah di babak final dalam hidupnya. Dan sudah puluhan tahun dia itu mapan di Kanaan. Rumahnya sudah di situ, puluhan tahun, kenalannya semuanya di situ. Berakar kuat, bisnisnya semuanya ada di situ. Coba saudara renungkan, orang kalau sudah dalam kondisi kayak gitu disuruh pindah, gampang apa susah? Susah. Tapi luar biasanya walaupun gak enak, walaupun susah, Yusuf pindah dari Kanaan ke Mesir di masa krisis. Dan yang luar biasa, di Mesir Tuhan berkati Tuhan berkati Yakub dengan Goshen. Itu tanah terbaik, paling subur di seluruh Mesir. Krisisnya masih berlangsung beberapa tahun. Sejak dia pindah ke Mesir, krisisnya masih berlangsung. Tapi di tengah krisis, dia tidak lagi kekurangan. Tetapi sekarang kelimpahan luar biasa. Jadi kadang-kadang Tuhan bekerjanya itu bukan menghentikan krisisnya. Tapi ngasih Goshen sama saudara. Kalau Anda berani meninggalkan zona nyaman, Anda berani ngikuti rema dari Tuhan, ngikuti petunjuk Tuhan, maka saat krisis masih berlangsung pun Tuhan bisa memberikan Goshen dan Tuhan bisa memberkati berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Tapi memang butuh kesediaan untuk meninggalkan zona nyaman. Kadang-kadang kita sudah nyaman sama the way we do our business. Cara kita mengerjakan pekerjaan kita, cara kita melakukan yang kita lakukan, habit kita tiap hari ya sudah kayak gini dan kita menjalani ritme yang sama. Tapi Anda harus ngerti, dunia ini berubahnya cepat sekali. Kalau saudara nggak ngikuti perkembangan di dalam perubahan dunia ini, Anda akan ketinggalan karena itu krisis terjadi. Berapa banyak orang yang dalam situasi yang seperti itu? Saya tanya sama saudara, siapa yang 5 tahun lalu sudah meeting pakai Zoom? Nggak ada. Padahal teknologinya sudah ada. Tapi nggak dipakai. Baru mulai pandemi, tiba-tiba semua orang dalam sekejap meeting pakai Zoom. Sekarang setiap saat kita meeting pakai Zoom. Sekian tahun yang lalu nggak ada. Sekarang setiap orang pakai Gojek, pakai Grab, Tokopedia, Shopee. Saya nggak di-endorse saudara ya. Oke. Ya. Tapi perubahan itu cepat sekali. Anda dulu
Belinya di toko itu, bayarnya cash, sekarang klik, 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 klik. Sehingga Anda pindah juga. Anda sendiri berubah, cara saudara beli berubah, tempat di mana saudara beli berubah, cara saudara dapat informasi berubah. Kalau toko-toko, tempat-tempat yang tadinya melayani saudara, dapat bisnis saudara, tidak berubah, mereka kehilangan. Artinya sama, kalau kita nggak berani berubah, kita juga ketinggalan. Kita sudah nyaman dengan apa yang kita lakukan, rutinnya, ritmenya kita sekian lama, sudah begitu nyaman. Dan kita nggak sadar, dunia sedang berubah. Jadi hari ini, saya mau ngomong sama saudara anak-anak Tuhan. Sementara dunia berubah begitu cepat. Kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus siap untuk belajar hal-hal yang baru. Kita harus mau ketemu dengan orang-orang yang baru. Membangun networking yang baru. Untuk memperlengkapi diri kita dengan skill-skill yang baru. Pengetahuan-pengetahuan yang baru. Belajar cara-cara yang baru. Dan di situ Tuhan akan memberkati saudara dengan Goshen saudara. Waktu saya selesai sekolah Alkitab dari Amerika, saya balik ke kota kelahiran saya di Solo. Tuhan mulai tuntun saya untuk merintis gereja di Jogja. Nah itu bukan sesuatu yang enak buat saya, karena jauh lebih nyaman saya ada di Solo. Kenapa? Karena Pak Obaja, gembala kita, orang tua saya, sudah memimpin gereja di Solo dan gereja itu sudah maju, berkembang. Dan coba Anda lihat, anak-anak pendeta gereja yang sudah maju, besar, berkembang. Berapa banyak sih yang terus mau memulai sendiri dari bawah. Kebanyakan akan tetap ada di situ. Jadi buat saya, untuk saya meninggalkan Solo dan kemudian ke Jogja memulai yang baru, itu bukan sesuatu yang nyaman. Itu perjuangan, banyak tantangannya juga. Banyak masalahnya juga. Dan sekalipun itu tuntunan Tuhan, tidak langsung begitu memulai di Jogja, terobosan terjadi. No, banyak masalahnya. Kadang-kadang orang itu berpikir setiap kali kita ngikuti tuntunan Tuhan, semuanya dilancarkan. Belum tentu. Anda boleh saja berjalan dalam tuntunan Tuhan dan masalah demi masalah terjadi dalam hidup saudara. Tapi di momen itu imanmu harus tetap teguh untuk pegang rema Tuhan dalam hidupmu. Dan terus berjalan sesuai dengan rema yang pernah Dia berikan di dalam hidup saudara. Amin. Dan itu yang saya lakukan terus. Sampai di satu titik, singkat cerita, terobosan terjadi di Jogja. Tuhan memberikan Goshen kepada saya. Ada terobosan, ada kemenangan, ada lompatan yang besar. Tapi ternyata saya belajar berjalan bersama Tuhan. Goshennya nggak cuma satu. Karena Tuhan akan bawa kita from Goshen to Goshen. Oke? Dari Goshen satu ke Goshen berikutnya. Yang lebih indah, yang lebih besar, yang lebih luar biasa. Setelah di Jogja maju, tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, sekarang pindah Jakarta. Padahal di Jakarta gereja kita baru tutup. Lah Goshennya di mana? Sudah 10 tahun operasional, gak jalan, tutup. Saya sekarang diutus untuk memulai yang baru. Itu gak enak. Karena di Jogja sudah nyaman, sudah mapan, berkembangnya kencang. Sekarang disuruh ninggalin, memulai dari bawah. Waktu itu saya memulai ada Kobudi itu. Ya, itu pertama kali kumpul di ruko itu kelihatannya sekitar 5 orang ya. Waktu itu. Memulai dari bawah lagi. Aduh, di Jogja kita sudah jadi salah satu. Atau kalau tidak yang paling besar di sana. Sekarang di sini memulai lagi dari bawah. Dan semua yang namanya perintisan itu butuh perjuangan yang besar. Jadi kadang-kadang yang kelihatannya indah belum tentu rencana Tuhan. Yang kelihatannya buruk belum tentu Tuhan tidak punya rencana di situ. Ketika saya memulai itu kayaknya aduh. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Kalau Anda berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dengarkan baik-baik. Goshen berikutnya. Tuhan akan bawa saudara ke padang berumput hijau. Ke air yang tenang menyegarkan jiwamu. Ternyata di Jakarta pun Tuhan memberikan Goshen berikutnya. Artinya gini,
Nggak di Jogja, nggak di Jakarta, nggak dimanapun di seluruh dunia. Nggak pekerjaan A, pekerjaan B, nggak cara A, cara B. Pokok jalannya ngikuti tuntunan Tuhan. Karena kalau saudara ikuti tuntunan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan itu jaminan yang pasti. Kalau dia yang suruh kita, dia tidak akan biarkan kita sendiri. Kalau dia yang perintahkan kita, dia pasti mengurapi kita, dia membackup kita, dia yang akan menyertai kita, dan dia akan memberi kemenangan. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi di masa Anda mengalami krisis, yang paling penting yang engkau alami, harus engkau alami, dapat petunjuk Tuhan. Itu nomor satu tuh. Engkau ngalami krisis di keluargamu, harus dapat petunjuk Tuhan. Ngalami krisis di kesehatan, cari petunjuk dari Tuhan. Satu petunjuk dari Tuhan bisa mengubah segalanya loh. Dalam kesehatanmu. Bisa mengubah segalanya loh dalam pekerjaanmu. Masa depanmu. Petunjuk Tuhan itu akan mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Itu yang dialami oleh Yakub. Justru di babak final dalam hidupnya, dia ngalami Goshen. Itu kemuliaan paling terang dalam hidupnya. Wow. Sampai Firaun saja minta didoain sama Yakub. Raja Mesir yang paling berkuasa pada zaman itu minta didoain sama Yakub. Dia dimuliakan begitu rupa. Luar biasa sekali. Ada orang-orang di sini yang sudah pikir karena Anda sudah usia, maka kejayaanmu menyusut. No. Hari ini berkatnya Yakub jadi berkatnya saudara. Di masa usia paling seniormu, di situ kemuliaan dari Tuhan terpancar paling terang di dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kisah yang kedua adalah kisah Ishak. Kita tahu bahwa Ishak ini anaknya Abraham dan dia sejak kecil sudah hidupnya enak. Dia lahir di masa tua Abraham, sudah dinantikan puluhan tahun. Menurut saudara disayang gak? Ini anak emas nih, super disayang. Bukan cuma itu saja, tapi bapaknya itu konglonya zaman itu. Topnya zaman itu. Bahkan satu Abraham itu lebih kaya daripada satu kerajaan. Coba Anda bayangkan itu. Sebesar itu Abraham. Dan Ishak ini anak satu-satunya, pewaris satu-satunya. Coba Anda renungkan. Ini orang yang hidupnya serba enak sejak dari kecil, sejak dari lahir. Tapi ternyata untuk Ishak yang hidupnya serba enak pun, tetap saja dalam hidupnya ada masa-masa tertentu diizinkan Tuhan ngalami yang namanya krisis. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sekarang sedang mengalami krisis. Krisis itu terjadi pada semua orang. Bukan cuma saudara, semua orang. Sekaya apapun, sepowerful apapun, setinggi apapun jabatannya. Selama kita masih hidup di dunia, tetap saja ada yang namanya krisis. Krisis pertama yang diizinkan terjadi dalam hidup Ishak, dia kehilangan mamanya. Mungkin buat sebagian orang Anda nganggap, kan wajar ya, namanya orang juga akan meninggal dunia. Tapi Anda pernah kenal nggak teman-teman saudara atau Anda sendiri? Orang yang kehilangan pribadi yang dekat sekali, yang sangat disayang. Dan itu pukulan yang kuat sekali dan butuh waktu bertahun-tahun untuk recover. Yakub ini dekat sekali loh sama mamanya. Dan dia kehilangan itu. Bukan cuma kehilangan mamanya. Setelah itu dia juga kehilangan papanya. Dia kehilangan Abraham. Abraham juga meninggal dunia. Padahal Abraham selama ini jadi figur yang selalu mengayomi dia. Sekarang sudah nggak ada lagi yang mengayomi dia. He is on his own. Dia sekarang kayak harus berjuang sendiri. Dulu kalau ngadepin masalah, dia selalu bisa balik sama Abraham. Dan konsultasi minta petunjuk Abraham. Sekarang minta konsultasi siapa? Dia kayak harus berjuang sendiri. Siapa di sini, saudara yang sekarang sedang merasa dalam hidupmu kayak berjuang sendiri. Keluarga, teman-teman yang engkau harapkan, di mana mereka? Anda kayak harus berjuang sendiri. Itu pun juga dialami oleh Ishak.
Tapi dengarkan baik-baik saudaraku. Dia tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan berjuang sendiri. Tuhan tetap ada bersama dengan dia dan Tuhan juga tetap ada bersama dengan saudara. Di satu sisi dia kehilangan mamanya, di sisi yang lain Tuhan gantikan dengan pasangan hidupnya. Tuhan pertemukan dengan penolong yang sepadan. Kadang-kadang kalau kita terlalu berduka sama satu kehilangan, kita nggak bisa melihat apa yang Tuhan mau berikan, hal yang baru dalam hidup kita. Makanya jangan fokusnya salah tadi. Biarlah fokusmu tertuju sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan Anda kehilangan satu hal yang berarti, dengarkan baik-baik. Hal yang baru Tuhan mau berikan di dalam hidup saudara. Amin. Jadi jangan terus menengok ke belakang. Tatap ke depan. Ada berkat yang baru. Tahun ini ada anugerah yang baru. Tahun ini akan ada mujizat yang baru. Tahun ini akan ada kesaksian yang baru. Mujizat yang baru. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Haleluya. Dan di satu sisi, Ishak kehilangan Abraham. Tapi mari kita lihat, setelah Ishak kehilangan Abraham, apa yang Tuhan lakukan buat Ishak? Kejadian 25 ayat 11a ditulis begini. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak. Dulunya dalam pasal-pasal sebelumnya, selalu kalau Tuhan memberkati, siapa yang diberkati? Abraham. Siapa lagi yang diberkati? Abraham lagi. Siapa lagi yang diberkati? Abraham. Terus yang diberkati Ishak cuma kecipratan karena dia anak. Sekarang Abraham gak ada. Dengarkan baik-baik. Sejak saat itu tangan Tuhan tertuju kepada Ishak. Allah memberkati Ishak. Di masa krisis ini dengarkan baik-baik. Allah memberkati saudara. Tangan Tuhan memberkati saudara. Amin. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi benar dia ngalami krisis. Tapi ada anugerah Tuhan. Ada berkat dari Tuhan. Setelah itu berhenti gak krisisnya? Berhenti. Tapi berikutnya terjadi lagi. Itulah that is the way of life. Hidup di dunia ini Anda jangan berharap bahwa tidak ada masalah. Masalah itu selalu ada. Saya buktikan ya. Kejadian 26 mulai ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham sampai di situ. Ini bukan kelaparan yang pertama. Saya nggak tahu ini kelaparan keberapa karena nggak ditulis secara jelas. Artinya di masa Abraham pun terjadi masa kelaparan. Sekian kali. Di masa Ishak juga terjadi masa kelaparan sekian kali. Zaman dulu namanya kelaparan, nggak ada krismon, istilah krismon zaman dulu nggak ada. Resesi nggak ada, tapi apapun namanya istilahnya sama saudaraku, krisis. Abraham juga ngalami, Ishak juga ngalami, Yakub juga ngalami. Jangan heran, saudara dan saya juga ngalami juga. Jadi krisis itu jangan membuat kita kaget. Karena selama hidup di dunia selalu akan ada krisis. Tapi mulai hari ini lihatlah krisis sebagai kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberkati hidup saudara. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk saudara bisa naik level, lebih maju lagi bersama dengan Tuhan. Lanjutkan. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Loh, tadi kalau Yakub Tuhan yang bawa ke Mesir. Tapi sama Ishak jangan pergi ke Mesir lah. Yang mana yang benar? Saudara harus tahu bahwa rema Tuhan untuk setiap musim itu spesifik. Rema Tuhan untuk bangsa Israel ngalahkan Yeriko diputerin. Benar nggak? Tapi untuk ngalahin bangsa yang lain nggak ada diulangi lagi diputerin. Beda strateginya, remanya, caranya Tuhan bekerja itu beda. Jadi yang Tuhan mau kita lakukan di setiap langkah hidup kita. Terus baik-baik dengar suara Tuhan.
Minta petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan, rema Tuhan itu nggak bisa diformulakan. Kalau dulu disuruh ke Mesir, berarti selamanya disuruh ke Mesir. No, that is not the way it is. Itu bukan cara Tuhan bekerja. Tuhan itu ngerti, yang ini kamu mesti kayak gini. Kalau yang itu nanti caranya lain lagi. Dan Tuhan itu bisa berbicara secara spesifik. Di setiap musim dalam hidup kita. Dia bicara, ngasih rema yang khusus sama kita. Mari lanjutkan. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi remanya spesifik. Nah mari lihat remanya apa itu. Ayat 12 lanjutkan. Maka menaburlah Ishak, disuruh Tuhan. Walaupun musimnya kelaparan. Namanya musim kelaparan itu kalau orang menabur gagal panen. Karena itu terjadi yang namanya kelaparan. Tapi di saat orang sudah kapok menabur, takut menabur karena selalu gagal panen. Sekarang Tuhan ngomong sama Ishak, kamu sekarang nabur. Saya tuh mendapati dalam hidup saya saudaraku ya. Bahwa ketika Tuhan bicara sesuatu, cukup sering saya itu disuruh Tuhan melakukan yang berkebalikan dari yang normal menurut perhitungan manusia. Tapi saya mau ngomong sama saudara, walaupun gak masuk akal menurut perhitungan manusia, tetap taat. Nanti Anda akan melihat, Tuhan kita gak pernah salah. Tuhan kita akan membuktikan dirinya sempurna. Amin. Saya masih ingat loh. 2020 itu kan waktu Indonesia lockdown. Pandemi itu kayak dunia mau kiamat aja. Seolah-olah pengharapan semua orang sirna. Dan semua proyek rencana ditunda, dibatalkan. Pembangunan di seluruh Jakarta berhenti. Tapi di masa seperti itu tiba-tiba Tuhan bicara dalam roh saya. Proyek pembangunan gedung gereja di PIK, lanjutin tendernya. Itu kan gak masuk akal. Padahal para pakar ngomong berhemat. Berhemat. Tuhan ngomongnya sama saya, jangan hemat, panjangkan talinya. Lah, yang mana yang benar? Bingung kan? Tapi karena kita nurut sama Tuhan, kita jalankan tender. Di saat semua kontraktor nganggur karena proyeknya dihentikan semuanya. Sekarang semua berlomba-lomba ngasih best price sama kita. Jadi kita benar-benar dapat best price beneran. Dan itu di titik paling rendah, paling pesimis. Kita dapat harga mujizat. Ya sudah kita cuma melangkah gitu. Kita nggak ngerti apa yang bakal terjadi. Nggak ada yang bisa memperkirakan. Zaman itu orang beli minyak aja harganya minus. Loh apa ada? Baru kali itu terjadi dalam sejarah. Beli minyak bukannya bayar malah dibayar. Itu pernah terjadi loh 2020. Saking orang itu melihat tidak ada masa depan. Tapi Tuhan ngerti masa depan itu seperti apa. Makanya Tuhan ngomong lanjut. Manusia kalau sudah takut, wah takut. Tuhan ngomongnya lanjut. Begitu 2021. Begitu 2022, ternyata inflasi naik gila-gilaan. Proyek yang sama, oleh kontraktor yang sama, di lokasi yang berbeda. Saya dikasih informasinya 300%, 3 kali lipat. Itu kalau kita nggak ngikuti Tuhan, mungkin kita nggak sanggup. Mungkin itu bisa mangkrak. Tapi karena Tuhan bicara dan kita mau nurut, ternyata yang benar tetap Tuhan. Dia maha tahu, dia tahu apa yang terjadi. Walaupun ngikuti Tuhan itu di awal kayaknya dibodoh-bodohin. Tapi akhirnya kita yang ketawa. Kalau sudah jadi kayak gini kita gantian yang ketawa. Tapi waktu itu kita dianggap konyol banget di masa kayak gitu. Semuanya perhitungan. Harusnya berhenti, pakar ngomong berhenti. Tapi kita sendiri yang lanjut, yang jalan.
Saya berdoa Tuhan mengurapi telinga rohani saudara. Sehingga Anda bisa peka dan Anda bisa mendengar suara Tuhan. Dan dapat petunjuk dari Tuhan untuk melakukan apa yang harus Anda lakukan di masa krisis yang sedang terjadi di dunia atau dalam hidup saudara. Amin. Karena itu kuncinya. Dengar dari Tuhan, dapat petunjuk Tuhan, itu kunci. Ikuti itu. Balik ke Yakub ya. Di masa krisis, di saat gagal panen semuanya, Tuhan suruh nabur Ishak. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Saya berdoa Anda mendapat tuaian 100 kali lipat, kemenangan 100 kali lipat, berkat 100 kali lipat, dilipat kali gandakan oleh Tuhan. Semua yang ada di tangan saudara dibuat 100 kali lipat. Amin. Sebab ia diberkati Tuhan. Makanya Tuhan memberkati dan tidak itu beda loh saudaraku ya. Orangnya sama, pekerjaannya sama, perjuangannya sama, tapi diberkati sama Tuhan dan tidak, itu beda. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya. Gimana tidak? Nabur 100 kali lipat. Naik dia menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Setelah nuai, dia nabur lagi 100 kali lipat lagi. Naik lagi, kian lama kian kaya. Nabur lagi. Sampai sangat kaya. Di masa krisisnya masih berlangsung. Tapi Ishak tetap naik dan tidak turun. Cara Tuhan itu ajaib. Belum tentu dia menghentikan krisisnya. Belum tentu dia harus meneduhkan angin ributnya. Angin ribut bisa dia perintahkan untuk menjadi teduh. Tapi bisa saja tetap ngamuk-ngamuk angin ributnya. Tapi Tuhan pastikan kita aman di dalam penjagaannya. Kita aman di dalam pemeliharaannya. Dan saya ngerasain tahun ini Tuhan suruh kita nabur lagi. Di tanah 20 hektar di gereja kita di Solo. Itu kan dibangun banyak sekali ya. Proyek-proyek gereja macam-macam banyak sekali. Tapi tahun ini kita akan mengawali pembangunan di sana. Doa dan rencana kita bangun 2 hal. Yang satu bukit doa. Karena kita percaya segala sesuatu harus dimulai dengan doa. Itu nanti nuansanya Holy Land Experience. Keren sekali itu. Itu nanti akan jadi tempat di mana orang berdoa, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kuasa Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, kerinduan kita tahun ini, kita akan mulai membangun panti asuhan. Di situ juga, saudara doakan. Dan saya ingin ajak seluruh jemaat keluarga Allah Jakarta, ayo nabur di situ. Anda harus ngerti loh, selama 2 tahun pandemi kemarin, pembangunan di PIK. Itu bukan cuma dana kita Jakarta saja loh. Itu dana Solo, dana Jogja. Semua dikerain semua. Jadiin PIK. Sekarang PIK jadi. Gantian kita dong. Gantian Jakarta dong. Ayo kita nabur. Bukit doa harus jadi. Panti asuhan harus jadi. Itu kan remanya Ayub. Menjadi penolong buat anak-anak yang tidak punya penolong. Kalau anak punya orang tua ada yang memperjuangkan menolong mereka. Tapi anak-anak yatim piatu siapa yang menolong, siapa yang memperjuangkan. Saudara dan saya yang jadi alat Tuhan. Jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka. Ayo ikut janji iman menabur. Anda yang mau boleh buka aplikasi apps keluarga Allah di rumah. Nanti setelah ibadah maksudnya. Anda ikut janji iman secara digital ya. Karena di Jakarta harusnya gampang untuk Anda melakukan itu, lebih familiar dengan teknologi. Tapi bagi yang memang tidak bisa, pakai janji iman secara fisik juga it's okay. Anda bisa tanya sama petugas di depan sana, waktu nanti pulang. Saya ajak saudara seperti Isa, ayo menabur. Di masa yang secara manusia nggak tepat. Karena masa ini masa banyak pergumulan, masa banyak kesusahan. Tapi di masa yang tidak tepat, ayo kita menabur. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan hidup loh saudaraku. Dia masih mendengar doa, dia masih mengerjakan mujizat. Mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. Saya baru aja dengar salah satu pelayan Tuhan di gereja kita.
hari Kamis kemarin bersaksi, diundang untuk datang dalam jamuan makan. Dipikir cuma makan aja, ya sudah dia datang makan. Ternyata makan ya, setelah selesai ternyata dikasih mobil. Mobil mujizat. Zaman gini loh, orang tuh katanya egois, mikir diri sendiri. Tapi di zaman yang paling egois pun, bahkan zaman Elia, Tuhan bisa ngirim gagak untuk memelihara Elia. Burung yang paling egois pun bisa dipakai oleh Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan itu punya 1001 jalan untuk mendatangkan mujizatnya, anugerahnya, pertolongannya, kelegaannya dalam hidup saudara. Yang penting kita ngikutin Tuhan. Siapa mau berjalan ngikutin Tuhan? Ayo bangkit berdiri, nyanyikan bersama lagu ini. Aku percaya pada firman. Mari kita angkat dua tangan kita. Angkat dua tangan dan katakan, aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Mu. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan pas kita nyanyi lagu ini, saya ngerasain dalam hati saya Tuhan taruh ada satu keluarga di sini. Anda sedang melalui masa yang tidak mudah dalam hidupmu. Tapi Tuhan berkata, tahun ini Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru. Tuhan akan menerbitkan surya kebenaran. Tuhan akan menyembuhkan sayapmu. Dan engkau akan dibuat Tuhan terbang tinggi. Engkau kembali akan berjingkra-jingkra dan melompat-lompat, menari-nari, menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan besar bagi keluargamu. Oh, saya berdoa itu terjadi, Tuhan kerjakan buat keluarga saudara. Dan sungguh saya percaya banyak dari kita melalui krisis, badai, masalah, tantangan dalam hidup kita. Yang Tuhan mau kita tidak nyungsep, kita tidak habis ditelan, tapi kita terbang lebih tinggi. Amen. Naik level. Amen. Untuk Anda ngalami itu, Anda butuh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena itu buat saudara yang belum pernah undang Yesus jadi Tuhanmu, Juru Selamatmu. Ayo kita buka hati. Kita angkat dua tangan kita, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku. Jadilah penolong dalam hidupku. Mulai sekarang hidupku ini milik Yesus. Aku siap mengiring Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua saudaraku, saya mau berdoa supaya dalam hidupmu engkau bisa mendapat tuntunan Tuhan. Karena dapat tuntunan dari Tuhan dan tidak itu beda. Kalau Isa nggak diajari Tuhan, sekarang nabur Isa, ini timingnya menabur. Isa bisa luput, meleset waktunya, dia kehilangan momennya. Tapi karena diajarin Tuhan dan diberkatin Tuhan, maka dia menikmati keajaiban itu. Amen. Saudaraku, betapa pentingnya kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Angkat dua tangan saudara. Aku berdoa Tuhan saat ini urapi setiap pribadi. Urapi telinga rohani kami. Supaya terbuka. Punya kepekaan. Sensitivitas. Untuk mendengar suara Tuhan. Dapat rema dari Tuhan. Ngerti petunjuk Tuhan. Aku berdoa juga untuk mata rohani mereka. Diurapi oleh Tuhan. Supaya terbuka melihat jalannya Tuhan.
bukan jalan manusia. Bukan rancangannya manusia. Dalam nama Yesus yang kau lihat, jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan, rancangannya Tuhan. Itu yang kau lihat mulai hari dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa saat ini, anugerah untuk berjalan di jalannya Tuhan, kekuatan untuk maju bersama dengan Tuhan. Sekarang terima itu dalam nama Yesus. Terima itu mulai hari ini. Setiap langkahmu, langkah jalan bersama Tuhan. Setiap keputusanmu, keputusan yang dituntun oleh Tuhan. Mari angkat suara berdoa, berdoa, berdoa. Oh, ralapasya. Syaratakapasya. Oh, ratakapasya. Syaratakapasya, ratakapasya. Sekiralapasya, ratakapasya. Jesus, Jesus, Jesus. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Mu. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Amin, amin, amin. Oh, lebih kuat lagi. Yang terakhir katakan, aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Mu. Tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba milik-Mu. Tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba milik-Mu. Haleluya. Angkat dua tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkati pertumbuhan rohani serta pemberitaan Injilmu oleh Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa diselamatkan, keluargamu, teman-temanmu dipertobatkan, terima anugerah keselamatan. Sebab kita diberkati untuk jadi berkat, jadi saksi Kristus untuk memperluas kerajaan Allah. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semuanya kita katakan amin.